Di dalam Al-Quran saya dapatkan satu ayat, Allah datang dalam awan-awan bersama dengan para malaikat. Bapak pernah baca ayat tersebut? Bapak buka. Coba Bapak jelaskan itu. Coba Pak. Mana Allah datang bersama awan-awan. Nah, Bapak tidak pernah membaca surat Al-Quran. Bapak tidak pernah baca Al-Quran ternyata. Di Quran, ya di Al-Baqarah 210. Di Al-Baqarah 210. Bapak jangan bicara dulu, ya. Saya bicara. Dalam surat Al-Baqarah ayat 210, coba Bapak baca. Ini banyak sekali orang Islam tidak paham ini, karena selama ini mereka membaca dalam teks bahasa Arab, tidak pernah baca dalam terjemahannya. Makanya tidak ada yang satupun ketika ayat ini dibacakan, mereka nggak paham-paham. Mereka nggak mengerti, bahkan dibilang, oh hawa itu, mana buktinya? Karena selama ini mereka asik membaca bil lughah al-arabiyah, tanpa pernah membaca teks Indonesianya, terjemahannya. Sehingga ketika para oten membaca, oh itu sudah diotak-atik sama oten. Nah coba Bapak buka Al-Quran, Pak Ismayudi, dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yanduruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalim. Coba Bapak baca. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Ayo Din, silakan Bang. Halo, selamat malam Bang Pende. Iya, selamat malam Bang, silakan. Jadi gini Bang, saya juga di Aceh ini. Cuman saya. Oh iya, Aceh mana Bang? Aceh mana Bang? Aceh Utara. Oh Utara ya. Jadi Bang, salib itu kok jadi acuan sama orang Kristen? Enggak, itu cuman lambang aja Bang, lambang bahwa Yesus pernah disalib. Salib itu tidak jadi acuan apa-apa. Salib itu hanya melambangkan habluminanas, habluminallah. Artinya hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada manusia. Makanya dia satu tegak lurus, artinya itu adalah hubungan kepada Tuhan, dan palang yang menyamping itu namanya hubungan kepada manusia. Kalau di dalam Islam dikatakan Abdul minallah, Abdul minanas. Oh, itu sejarahnya dari Kristen awal itu memang pakai salib? Tidak. Kristen tidak pernah menggunakan salib dari dulu. Cuman karena Yesus disalib untuk mengenang Yesus, itu adalah makanya dikenang itu salib. Tidak ada masalah dengan itu Pak. Tidak ada masalah dengan salib. Mau tidak pakai salib pun tidak ada masalah buat kami. Ya, sekarang begini Pak Ismayuddin. Kenapalah masjid itu di atasnya itu ada lambang bulan dan bintang? Itu kenapa? Bulan dengan bintang. Iya, itu kenapa Pak? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana sejarahnya? Bisa Bapak ceritakan kepada kita? Itu kan ibaratnya gini. Ibaratnya malam tetap terang, siang tetap terang. Malam tetap terang, siang tetap terang. Bulan di malam hari. Iya. Matahari kan bintang juga di siang hari. Iya. Jadi Islam ini terang terus siang malam. Iya. Oke, udah cukup Bang Nabirong. Lanjut Bang Nabirong. Antum min ma'had ya akhi. Ya akhi Fendi. Aduh. Bang Nabirong. Akhi Fendi lah tadaha suaya. Analah ada anak ya akhi. Bang Nabirong. Lanjut Bang Nabirong. La takallamai. Ana ada qalilan am. Ana unzur fi wajhika. Qalbuka tabkhi. Loh. Siapa yang malu? Fi qalbuka takallam ana dakhaltu fi hadha kisran khata walakin antum la takallam antum kamisli hada Umar Johan pahlawan li yadkhulu Kristin ila Islam. Dia bilang kawan-kawan, dia melihat hati saya, dia lebih daripada Tuhan. Dia melihat hati saya malu dalam agama Kristen. Kalau saya malu dalam agama Kristen, saya sudah kembali ke Islam.
Abdul. Kalau saya malu dalam Kristen, ngapain saya pertahankan? Sama halnya kalau saya berkata ya, saya melihat, coba dulu open cam Bapak. Biar saya juga bisa memprediksi wajah Bapak ya. Ketika saya melihat Bapak, ini dalam pikiran Bapak rasanya tidak tahan lagi dalam Islam. Kok tahu kali? Oh, saya Tuhan di sini. Ajib. Hah? Ajib. Enggak, saya Tuhan di Bang sini. Pendi. Bang Pendi. Oh, Bang Pendi. ya. Jadi kan, orang Kristen kan udah ditebus untuk masuk surga. Ya kan? Kau ditebus untuk masuk surga? Ya kan, tapi katanya Yesus disalib itu penebusan untuk orang Kristen. Untuk kamu juga. Ya, oke. Bang Pendi, Ya. seperti apa isi surga itu? Saya pun mau tahu nih. Saya tertarik kali. Isi surga itu, di surga itu tidak ada seks. Tidak ada minuman keras. Tidak, misalnya nih di sini tidak boleh minum yang haram, di sana boleh minum yang haram, itu nggak boleh. Itu nggak ada di surga itu. Surga itu tempat yang damai, tempat yang sejuk, ya, tempat yang indah, tempat yang sangat kudus. Jadi tidak ada perempuan-perempuan yang bermata jelita, yang berdada montok, di sana itu tidak ada, Bangku. Loh, tapi kan surga itu indah. Kenapa nggak ada itu semua? Kan Benar ada. indah. Keindahan surga adalah ketika seseorang bisa masuk surga, itu keindahan bagi orang yang masuk ke dalam surga. Nah, jadi surga itu bukan seperti tempat khayalan. Ya, bukan seperti daerah yang dikhayalkan seperti di film-film ya kan. Tempat-tempat dongeng di sana mengalir air, enggak ada. Apa aja sih isi surga itu? Isi surga itu orang-orang soleh, orang-orang yang percaya kepada Yesus, pengikut Kristus semua isi surga. Bang Pendi tahu kayak mana Yesus kecil? Tahu? Kayak mana sejarahnya, Bang? Sama kayak saya waktu kecil. Saya waktu kecil lahir bagaimana, habis itu bagaimana, cuma bedanya Yesus umur 8 hari dia disunat. Itu. Habis Maksudnya itu gini. Yesus hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Cuma Yesus tidak mengawini, dia tidak kawin anak kecil, dia tidak kawin janda ini janda itu enggak. Oh, berarti belum married lah Yesus Ya, itu enggak, ya? karena tugasnya bukan untuk merit dan tidak merit. Tugasnya itu untuk menyelamatkan abang bersama dengan keluarga abang supaya tidak terjerumus dalam neraka. Menyelamatkan abang dan keluarga dari dosa-dosanya. Itu. Nah, karena ketika kita percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita yang selalu menerangi hati, yang selalu menerangi pikiran kita, dan yang selalu menginsafkan tiap orang yang percaya kepadanya. Itu. Tapi kalau Yesus bangkit lagi, turun lagi, tahu-tahu dia jadi musuh orang Kristen. Kayak mana itu? Itu kalau jadi musuh orang Kristen, ternyata nanti jadi musuh Bapak gimana? Ya, inilah saya Bapak dihakimi nanti. Gini, Pak. Karena pegangan saya Alkitab. Tidak ada Yesus turun di dalam Alkitab itu tidak dikatakan Yesus menjadi musuh orang Kristen. Dia menjadi hakim, baik kepada orang hidup maupun kepada orang yang mati. Yang kedua, Yesus mengangkat kami orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di dalam iman Ya. Bapak, saya temukan satu ayat sebentar. Bapak sudah banyak bertanya kepada saya. Di dalam Al-Quran, saya dapatkan satu ayat, Allah datang dalam awan-awan bersama dengan para malaikat. Bapak pernah baca ayat tersebut? Bang Nabirong, di mana ayatnya itu, Bang? Halo, Bang Nabirong. Sebentar. Di Al-Baqarah ya kalau nggak salah. Allah Ya. datang di atas awan-awan bersama Ya. malaikatnya. Iya, Allah Di dalam datang. Quran kah? Iya, Allah datang di atas awan Awan-awan.
bersama malaikat. Nah, coba Bapak buka. Coba Bapak jelaskan itu. Coba Pak. Mana Allah datang bersama awan. Nah, Bapak tidak pernah membaca surat Al-Quran. Bapak tidak pernah baca Al-Quran ternyata. Di Quran Surat- iya di di Al-Baqarah 210. Di Al-Baqarah 210. Bapak jangan bicara dulu, ya. Saya bicara. Dalam surat Al-Baqarah ayat 210, coba Bapak baca. Ini banyak sekali orang Islam tidak paham ini, karena selama ini mereka membaca dalam teks bahasa Arab, tidak pernah baca dalam terjemahannya. Makanya tidak ada yang satupun ketika ayat ini dibacakan, mereka nggak paham-paham. Mereka nggak mengerti, bahkan dibilang, oh hawa itu, mana buktinya? Karena selama ini mereka asik membaca bil lughah al-arabiyah, tanpa pernah membaca teks Indonesianya, terjemahannya. Sehingga ketika para oten membaca, oh itu sudah diotak-atik sama oten. Nah, coba Bapak buka Al-Quran, Pak Ismayudi, dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yanduruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalim. Coba Bapak baca. Saya di kedai kopi, kayak mana membaca Quran? Janganlah alasan. Iya betul. Oke, saya bacakan artinya ya. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara dalam kurung mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Nanti artinya bohong bang, macam tadi innakala majnun itu kan artinya itu sesungguhnya engkau bukan termasuk orang gila. Kok bukan Tapi termasuk yang orang? termasuk Coba Bapak, orang coba gila. Pak. Jangan lihat, jangan lihat yang tadi. Loh, kok loncat-loncat? Bukan arti-arti abang. Ayat tadi itu. Sekarang saya bukakan ayat tadi ya. Nggak Kalau boleh. Bapak mau menyalahkan, salahkan Menteri Agama yang menerjemahkan Al-Quran. Ya. Kami para oten tidak pernah mengotak-ngotik kitab kalian. Saya pun tidak pernah suka menanyakan isi kitab kalian, Pak. Tetapi karena Bapak sudah menanyakan iman kami, ya kami balik sekarang bertanya supaya kita bisa lihat apakah Bapak paham tentang iman Bapak atau tidak. Apakah Bapak paham tentang kitab Bapak atau tidak? Bapak bisa bahasa Arab. Tadi Bapak bicara dengan saya pakai bil lughah arabiyah. Nah sekarang ayat ini yang saya bacakan, kenapa Bapak lari kepada ayat Al-Hijr ayat 6? Surat Al-Hijr ayat 6. Bagaimana tanggapan Bapak? Surat Al-Baqarah ayat 210. Kalau Bapak malu silakan turun. Kami tidak akan mempermalukan Bapak. Kami tahu Bapak hanya bisa baca, tapi Bapak tidak tahu artinya. Saya selaku host tidak akan mempermalukan Bapak. Kalau Bapak tidak tahu silakan turun. Ya udahlah turuni aja, saya pun pening saya ngeliat keyakinan kalian. Kok keyakinan kami punya Bapak aja nggak tahu. Ini punya Bapak ini. Ini punya Bapak ini. Saya baca lagi artinya. Diam sebentar ya. Tuhan lagi bicara. Tuhan Effendi lagi bicara. Diam Tadi sebentar. kalian potong pula innakala majnun, kalian bilang sesungguhnya engkau gila. Tapi kan di situ Loh, artinya memang sesungguhnya Bang Nabirong, coba Bang orang Nabirong gila. tolong tunjukkan lagi. Tunjukkan lagi ayatnya. Oke. Sebentar Saya ya, tunjukkan sebentar dulu. dua terjemahan. Berarti ayat ini kamu lari ya daripada ayat yang saya bacakan ya. Ini ya, saya kasih ini ya. Ini Pak, Quran Kemenak Pak. Ini Quran Kemenak nih Pak. Teman-teman Ini dia Kemenak lari, nih, Pak. dia lari. Ini Kemenak nih ya. Ini Kemenak ya. Oke. Nah, ini ayatnya Pak. Dibaca. Nih. Ya. Benar-benar orang. Nah, saya ambil lagi dari lain Pak. Ini tafsir Learn Quran ya. Nah, ini Al-Hijr 6. Di sini pun sama Pak. Dan mereka berkata, hai orang yang diturunkan kepadanya atau ke atasnya peringatan atau Quran, sesungguhnya kamu sungguh orang gila. Kami tidak menambahkan, tidak mengurangkan. Dari dua Pak, dari dua ini
satu dari Indonesia Kemenak, satu dari luar, itu intinya sama. Tidak ada kata tidak gila di situ. Iya. Aduh, Bang. Kok aduh bang? Apakah mereka ini orang-orang yang tidak tahu apa-apa, Pak? Direkayasa itu. Oh, sama Kemenak direkayasa ya? Gini bang, Lama jenuh mereka itu Dah. bang, sebentar bang Ismayuddin, kalian itu tidak pernah membaca artinya, makanya kalian tidak paham. Ketika ditunjukkan artinya, terjemahannya, kalian shock di situ. Kok begini? Begitu juga dengan ayat ini. Ayat ini, kalau saya tidak membaca dalam kurung kawan-kawan, itu luar biasa terjemahannya. Tapi karena ada dalam kurung ya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya dibuat dalam kurung azab. Bilughah al-Arabiyah tidak ada kalimat azab di situ, teksnya tidak ada. Tetapi dibuat dalam kurung oleh penerjemah. Apa dibuat dalam kurung? Azab. Allah bersama malaikat. Dalam teks bahasa Arab tidak ada azab. Ketika dibuka kurung, tutup kurung, larilah terjemahan daripada makna yang sesungguhnya. Lari jauh terjemahannya. Teks bahasa Arab tidak ada azab, kalimat azab tidak ada. Tapi oleh penafsir, oleh penerjemah, dibuatlah buka kurung, tutup kurung, azab. Sehingga lari jauh daripada teks asli. Nah, hal-hal seperti ini mereka tidak akan tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak pernah membaca terjemahan selama ini. Baca Arab. Nah, ketika kita sampaikan dibilang bui. Lah, Bang. Biasalah, drone kan mau pum le Bang Sadro. Enggak gini ya bang. Gini nggak boleh seperti itu. Biasakan yang benar. Jangan membenarkan yang biasa. Coba biasakan yang benar. Mencaci maki itu tidak boleh. Jangan dibela. Makanya di awal video tadi, di awal saya live tadi apa saya bilang Pak Ismayuddin? Ketika kemarin saya masuk di sebuah komal fakir ilmu, ya, beliau pimpinan pesantren di Langsa. Usulan saya kepada beliau, cobalah sesekali diajarkan adab, diajarkan akhlak. Jangan kalian selalu belajar tentang kitab kuning. Bangun karakter manusia. Ini sangat penting. Bangun dulu karakter manusia. Jangan diajarkan bagaimana cara mandi junub yang benar bagaimana. Tapi ajarin adab yang benar, akhlak yang benar. Jangan diajarin cara mandi junub yang benar yang bagaimana. Ketika tidur sama istri cium pipi kanan duluan atau cium pipi kiri duluan. Jangan itu yang diajarkan. Jangan diajarkan Quratul Uyun dulu. Ajarin adab Bang Ismayuddin. Ajarin adab, ajarin akhlak. Karakter itu sangat penting loh. Karakter penting banget. Kenapa saya bilang adab itu sangat penting? Karena dalam sebuah hadis dikatakan apa? Nabi Muhammad diutus li utammima maqarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Tapi kalau saya melihat oknum-oknum yang dari Aceh yang hadir di sini, mereka tidak pernah belajar adab, tidak pernah belajar akhlak. Ini siapa yang salah? Setiap melihat lab saya, anjing, babi, kata-kata kotor, kata-kata sumpah serapah semua keluar. Kenapa? Adabnya tidak ada, akhlaknya tidak ada. Saya masuk kemarin ke komal pimpinan pesantren, saya kasih masukan. Itu. Oke, Pak Ismayuddin, sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Shalom. Yang dipelajarin Fathul Lisar, Quratul Uyun. Gimana ngelihat perempuan dari bibirnya? Aduh, iya. Itu nggak penting. Ini kalau bibir perempuan begini, bawahnya tebal, artinya ituannya tebal. Ajarin apa ada yang didapat dari situ? Ya. Bapak Ibu kirim kopi ya. Ini Abi Pendi ini ngopi ini. Belum ada ngopi ini Abi Pendi. Ya. Aduh, ini kemana nih Bang Samurai Ranger? Saya udah share loh ke beliau. Kayaknya beliau sibuk kayaknya dalam nama Yesus Mas ya.
Bapak Ibu jangan lupa kirim kopi ya. Saya butuh kopi malam ini. Malam ini saya sangat butuh kopi. Mana bilang butuh kopi apa butuh ikan? Sudah apa aja. Saya udah bikin kopi nih bang, udah bikin kopi. Aku Widya udah tidur. Widya udah tidur jadi nggak ada kopi aku malam ini. Halo. Silakan Bang Abdul. Ya, selamat malam. Malam diselamatkan. Ya. Selamatkan malam. Ayo silakan. Apa yang mau kau sampaikan bang? Bang Bedi, Ron kon lebih mumpung, abang kan lebih mengerti agama Kristen kan? Ya. Ya, sekali-sekali debatlah sama Bang Zuma, sama orang ini. Game. Enggak. Bilang sama Zuma suruh naik ke Tengok baju bakso, bet nekem teruk ndak lun. Enggak, ini rekam aja bang. Rekam aja. Kemarin juga saya sudah suruh sampaikan ke Zuma. Ditantang sama Bang Nabirong head to head gitu. Jangan di room dia tapi nanti saya di mute terus. Di mute ditendang, di mute Bang ditendang. Bang Pendi yang undang. Enggak, kalian yang datang mau nantang. Kami tidak mau nantang. Kalian yang mau nantang, saya tantang dia. Silakan rekam. Kan banyak nih di TikTok yang debat-debat masalah agama. Bukan debat itu namanya. Mereka hanya memelintir. Zuma lagi, bro. Kenapa sih penghujat kalian suka? Orang yang mempelintir Alkitab kalian suka? Coba suruh ajari Al-Quran kepada kalian. Coba bahas Al-Quran. Nah, saya naik ini nggak mau debat bang. Saya mau sarankan abang debat sama orang ini. Iya, saya bilang suruh aja kemari. Enggak, jangan disuruh, abang undang. Bisa nggak bang? Kami tidak ada kepentingan. Nanti Kalau Bang kalian Pendi pengen... masukin ke YouTube Bang Pendi yang di. Enggak Iya. usah, enggak penting buat kami. Kami nggak di sini penting. memberitakan firman. Kalau dia datang kemari nantang saya, silakan. Oh gitu ya. Oke lah Bang Pendi, sehat-sehat Ron deh. ya, Saya oke. hanya mau bilang Ya. itu aja. Oke, Tuhan berkati ya. Shalom. Oke Bang Pendi. Oke. Yo. Kita dengarkan ini. Pasti kerjanya cuma nanya. Iya. Halo Murtadom. Selamat malam Yesus Abdullah. Ya, malam. Ya, apa yang mau kau Gimana? sampaikan? Apanya gimana? Kau yang datang kemarin, kau yang nanya gimana? Saya yang nanya gimana? Apa yang mau kau sampaikan? Ya, kenapa kalian masih menyembah anak manusia, bro? Iya, tidak apa-apa karena itu adalah yang kami yakini. Lalu kenapa kalian masih menyembah-nyembah batu itu sama yang Tuhan yang tidak ada itu, tidak pernah ada itu, yang hanya hayalan itu? Siapa yang nyembah batu, bro? Loh, jadi ngapain kalian ke Mekah? Sujud di depan batu ngapain? Hah? Ya sujud di depan batu ngapain coba? Bukan menyembah namanya. Mana ada orang Islam nyembah batu? Iya, sujud di depan batu itu ngapain? Keliling-keliling sujud. Ya Allah, kami datang kepadamu gitu. Pendek lu ajarin dong, lu kan Labbaik Allahumma Enggak, labbaik. itu. Labbaik la syarika lak labbaik. Nah, itu kenapa itu? Pas di depan Ka'bah, ya. Ayat itu dibacakan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Kenapa ayat tersebut, doa tersebut dibacakan pas di depan Ka'bah? Ya Ya, Allah, kan- aku datang menghampiri panggilanmu. Ya Allah, aku tidak akan menyekutukan engkau, katanya. iya, emang benar, Habis- emang kenapa? Habis itu banyak orang rebutan mencium Hajar Aswad. Atas perintah siapa mencium Hajar Aswad? Ya, atas perintah siapa mencium Hajar Aswad? Mencium Hajar Aswad itu tidak ada perintah.
Terus kenapa kalian cium-cium? Itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Oh, berarti bukan perintah Allah. Berarti Bukan kalian perintah. pengikut Muhammad, bukan pengikut Allah ya. oh, berarti sama juga dengan kami. Cuma kalian tidak mengakui saja Iya. sebagai Tuhan. Kalau kami berani Iya. mengakui sebagai Tuhan, kalian tidak berani mengakui sebagai Tuhan. Iya. Tuhan, iya. Allah tidak Karena kalian berani. Allah tidak memerintahkan Jangan mencium angkat hajar. Nabi menjadi Tuhan, bro. Enggak gini, Bro. Nabi, Kalian Nabi, cuma Tuhan, bedanya begini. Tuhan. Bedanya cuma begini, Bro. Ya, kami mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena kami mentaati semua apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kalian Nabi Allah tidak memberikan perintah sebentar. Allah tidak memberikan Yesus perintah. sunat, emang kamu sunat. Pasti. Yesus tidak makan nih. babi, emang kamu tidak makan babi. Di mana Ayo, Yesus tidak ayo. makan babi? Di mana Apa Yesus yang tidak makan babi? kamu dari Yesus, ayo. Oke, tunjukkan saya di mana Yesus Yesus tidak makan babi. makan babi. Kenapa kamu makan babi? Ya, Tunjukkan saya dalilnya, silakan. Lucu ya teman-teman ya. Kita lagi bicara Hajar Aswad, mereka lari kepada Yesus. Memang mereka ini takut sekali imannya ditanyakan. Ya. Saya bilang sebentar, diam dulu, sebentar saja. Saya bilang tadi, kami tidak malu-malu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalian, sebentar bro. Sebentar. Kalian, Allah tidak memberikan perintah kepada kalian untuk mencium Hajar Aswad. Kalian melakukan atas sunnah. Itu kenapa? Berarti mentaati Nabi Muhammad. Kan benar, kan begitu. Mentaati Nabi Muhammad itu perintah Allah, tolol. Keluar Islam ya. Islam kali pun bahasamu. Keluar Kali Islam. bahasamu. Keluar Islamnya. Keluar Gila. bahasa Islammu ya. Keluar umat Nabi Muhammad memang begitu. Iya. Dan Allah Iya, perintahkan. bahasa Islam kayak gitu kan. Iya, bahasa Islam kayak Allah gitu ya. memerintahkan umat Oh, Islam memerintahkan kayak mengikuti. gitu. Taati Bahasamu. Allah, taatilah Allah, taatilah Nabi Muhammad. Iya, berarti Muhammad Tuhan juga. Mana orang Islam memanggil Nabi Muhammad Tuhan, mana? Oke, boleh tidak kau tidak taati Muhammad? Boleh tidak? Itu perintah Allah. Iya, boleh atau tidak? Pertanyaan saya tidak tanya siapa yang perintah. Boleh tidak? Itu perintah Tuhan. Botol kali pun kau. Boleh atau tidak? Bukan saya tanya siapa yang merintah. Kita taat Nabi itu ada dasarnya. Boleh Tuhan. tidak? Kau Gimana tidak sih? taat kepada perintah Muhammad. Kalau tidak taat, kita berdosa pada Tuhan. Boleh atau tidak? Pertanyaan saya boleh atau tidak? Berdosa pada Tuhan. Bukan tidak Iya, boleh berarti lagi. kalau kau tidak taat sama Muhammad, berarti kau berdosa sama Tuhan, betul? Iya, betul. Iya, artinya Ya, suruh Muhammad taat adalah Tuhan, betul? Nah, itu pikiranmu aja tuh error. Loh, kau tahu tidak itu Tuhan itu apa? Sekarang begini. Kau tahu tidak apa itu Tuhan? Sebentar. Jangan dulu, apa rupanya Sebentar dulu, Tuhan? Bentar dulu, gantian. Nih, ada tentara anak buah taat sama pimpinannya. Apakah anak buah itu menuhankan pimpinannya? Iya, karena dia penguasanya. Loh, Mana ada anak buah menuhankan pimpinannya? karena dia penguasanya, dia harus mengikuti semuanya. Dia menuhankan, Contohnya begini, menuhankannya. Bang Nabilong, contohnya begini. Di Komal ini, saya sebagai Tuhan. Kalau kamu tidak taat kepada saya turunkan ke kamu. Oh, tanda-tanda mau nyerah nih, tanda-tanda mau menyerah. Ah, ini contohnya. Saya turunkan kamu. Nanti kamu naik lagi ya. Nyerah, Iya, kamu naik lagi, nanti minta naik lagi. Saya perintahkan kamu sekarang naik lagi. Kalau kamu naik, berarti Minta. saya Tuhanmu. Iya, naik, minta Ya. lagi, minta. Ketika kamu naik lagi, ini saya perintahkan. Saya perintahkan kamu naik lagi. Kalau kamu taat terhadap saya, berarti saya ini Tuhan bagimu. Ayo naik lagi kau. Ayo naik lagi. Tuhan mau memerintahkan kau naik lagi. Enggak, Bang. Yang lucunya gini loh. Setiap pertanyaan kita itu mereka alihkan.
Nggak mau mereka jawab. Iya. Lagi bicara tentang Hajar Aswad, larinya kepada Yesus. Kita lagi bicara tentang Yesus, larinya ke sana lagi. Menghindar terus dari pertanyaan kita. Perintah